It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Saya Nurlaili Zaini, saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Biologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai parafin. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mikroteknik hewan. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai metode parafin ini, kita harus mengetahui apa pengertian dari metode parafin. Oke, jadi metode parafin itu merupakan suatu metode pembuatan preparat dengan melakukan penanaman jaringan di dalam blok parafin, di mana penanaman tersebut berguna dan berperan dalam menghasilkan preparat jaringan hewan maupun jaringan tumbuhan secara tipis. Nah, preparat parafin ini dilakukan dengan penyelubungan karena jaringan itu merupakan bahan yang lunak. Untuk pembuatan sediaan dengan pemotongan jaringan menggunakan teknik parafin dan juga mikrotom, di mana sebagai alat pemotongnya. Mikrotom itu sebagai alat pemotong dari teknik parafin. Nah, dilakukan juga infiltrasi agar parafin yang masuk ia berperan sebagai penyangga jaringan saat diiris dengan menggunakan mikrotom. Lalu dilakukan dia teknik embedding atau proses penanaman, yaitu dengan merendam jaringan ke dalam parafin cair tersebut. Lalu parafin ini akan masuk ke seluruh bagian jaringan. Nah, proses pemotongan dengan mikrotom ini melakukan dengan penempelan pada kaca objek, pewarnaan dengan hematoksilin, atau pada umumnya itu hematoksilin ini yang sering digunakan untuk jaringan hewan. Kalau jaringan tumbuhan dia menggunakan safranin ataupun fast green. Setelah dia lewati teknik pewarnaan, lalu dia di-mounting dan diberi label nama. Nah, metode parafin ini termasuk metode irisan yang merupakan metode rutin ataupun standar. Metode ini sekarang banyak digunakan karena hampir semua jaringan itu dapat dipotong dengan baik jika digunakan dengan metode parafin ini. Nah, adapun keuntungan jaringannya itu ya karena irisannya menjadi lebih tipis dibandingkan dengan metode beku atau metode seloidin. Dengan menggunakan metode beku, tebal irisan itu di atas sekitar kira-kira 10 mikron. Tetapi kalau menggunakan metode parafin itu dia hanya mencapai tebalnya 6 mikron. Nah, irisannya itu bersifat seri, dapat dikerjakan dengan mudah jika digunakan dengan metode parafin ini. Prosesnya juga jauh lebih cepat dibandingkan dengan metode yang tadi. Sloidin, kekurangannya yaitu kalau menggunakan si parafin ini jaringannya menjadi keras, mudah mengkerut dan juga mudah patah. Nah, jaringan-jaringan yang besar ini tidak dapat dikerjakan dengan metode si parafin ini. Karena apa? Sebagian enzim-enzim itu akan larut di dalam metode parafin tersebut. Selanjutnya itu pada laboratorium histologi. Nah, laboratorium histologi ini biasanya sediaan permanen atau awetan itu lebih banyak dipakai karena sediaan permanen itu juga dapat berupa sediaan utuh, sediaan apus, dan juga sediaan irisan. Untuk pembuatan di antara ketiga tadi, sediaan permanen tersebut harus banyak dilakukan yaitu pada metode pembuatan sediaan irisan. Sasaran maupun syarat dalam pembuatan sediaan irisan itu ada 3. Yang pertama, struktur jaringan itu harus semaksimal mungkin dipertahankan sama dengan bentuk aslinya. Yang kedua, harus diperoleh irisan yang sangat tipis dan juga rata, sehingga sewaktu diamati di bawah mikroskop optik atau cahaya atau tembus, dia itu dapat tembus cahaya. Yang ketiga itu kontras antara bagian-bagiannya nyata. Semua tahapan perlakuan tetap diupayakan agar ketiga syarat tadi itu dapat tercapai. Sedangkan aspek jaringan yang lain akan mungkin sekali dapat mengalami perubahan. Tahap perlakuan pada metode parafin ini merupakan adapun tahap perlakuan pada metode parafin ini diantaranya yang pertama itu
adanya pengambilan jaringan. Nah, jaringan itu ketika di dalam metode parafin, maka jaringan harus diambil sekecil mungkin. Walaupun diambil jaringan sekecil mungkin, tetapi masih bisa mewakili bagian struktur keseluruhan atau biasa disebut dengan representatif. Nah, tebal jaringan ini tidak boleh melebihi 1 cm, harusnya kurang dari 5 mm. Yang kedua, fiksasi. Fiksasi ini akan membuat struktur unsur-unsur jaringan itu menjadi stabil, tidak mengalami perubahan post-mortem atau dia tidak mengalami perubahan pasca kematian. Apabila sel individu mati, maka ada dua hal yang dapat merusak struktur jaringan. Nah, dua hal yang dapat merusak struktur jaringan itu antara lain pengaruh enzim proteolitik dan juga pengaruh bakteri pembusukan. Pengaruh yang membuat kedua faktor ini dapat dicegah dengan fiksasi. Dengan adanya fiksasi, jaringan itu juga lebih tahan terhadap perlakuan berikutnya dan juga dapat menaikkan indeks bias pada jaringan. Pada fiksatif sendiri, ada dua jenis macam dari fiksatif. Di antaranya yang pertama yaitu sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Karena dia cuma terdiri dari satu macam zat, seperti formalin, etanol, asam cuka, kalium bikarbonat, dan juga sublimat. Dia cuma terdiri dari satu macam zat yang nantinya akan dipakai. Yang kedua itu campuran, mengandung lebih dari satu macam zat. Sesuai dengan namanya campuran, berarti mengandung lebih dari satu macam zat. Misalnya itu seperti larutan bowin sama larutan heli, larutan zenker, larutan karnoy. Nantinya volume cairan fiksatif yang dipakai itu paling sedikit, minimalnya 20 kali volume jaringan. Dan lamanya untuk jaringan di dalam fiksatif itu dia tergantung pada tebal jaringan. Macam fiksatif atau daya dia tergantung pada ketebalan jaringan, semacam fiksatif atau daya peresapnya, dan juga konsistensi pada jaringannya. Nah, untuk jenis fiksatif yang digunakan itu juga tergantung pada jenis jaringan serta teknik pewarnaan apa nanti yang akan kita pakai. Adapun proses parafin yang selanjutnya itu ada namanya dia dehidrasi. Jadi, dehidrasi ini dia bertujuan dan berfungsi dalam mengambil semua air atau biasa kita sebut dengan H2O, di mana air itu terkandung dalam jaringan dan berperan dalam membersihkan sisa-sisa fiksatif. Bahan dehidrasi yang umumnya dipakai itu ialah etanol, karena konsentrasi awal etanol itu yang digunakan dehidrasi tergantung kadar air cairan fiksatif. Seperti apabila fiksatif yang dipakai formalin 10%, maka dehidrasi yang dimulai dengan etanol juga harus 30% kemungkinan, sehingga nantinya diteruskan dengan kadar yang lebih tinggi sampai dengan etanol itu bersifat absolut. Nah, lamanya dehidrasi itu tergantung pada volume jaringan. Yang keempat itu ada penjernihan. Nah, jadi penjernihan ini memiliki peran dalam mengambil etanol yang terkandung di dalam jaringan itu sudah ada melewati proses dehidrasi. Nah, bahan penjernihan merupakan zat yang dapat bercampur dengan bahan dehidrasi maupun juga parafin cair. Jadi contoh bahan penjernihan itu dia seperti silol, toluol, benzol, dan juga kloroform. Yang kelima itu ada pemancangan atau biasa kita sebut dengan embedding. Nah, jadi pemancangan atau embedding ini memiliki peran dalam mengganti bahan penjernihan di dalam jaringan dengan cara metode parafin cair dan juga disertai pengerasan, sehingga nantinya jaringan ini akan mudah dipotong menjadi irisan-irisan yang sangat tipis, memiliki ukuran yang tipis sehingga mudah dia diamati. Tahap pemancangan dia meliputi persiapan atau impregnasi, yaitu parafin, di mana parafin ini akan masuk ke dalam sela-sela jaringan di dalam tubuh, sela-sela jaringan dan juga pembuatan blok sehingga membentuk balok parafin di bagian sekeliling jaringan tadi.
Nah, yang keenam itu ada pemotongan atau jaringan. Dia terletak di dalam balok parafin, di mana dipotong dengan alat-alat pemotong atau biasa disebut dengan mikrotom, menjadi irisan-irisan yang berukuran sangat tipis. Karena tebal irisan itu biasanya antara 5 sampai 12 nanometer atau 1 mm sampai 1000 nanometer. Nah, yang selanjutnya itu penempelan. Jadi, irisan-irisan itu dapat ditempelkan pada kaca objek yang telah diolesi dengan mounting atau media sebagai albumin gliserin. Setelah dilakukan prosesi mounting tadi, maka akan dikeringkan pada suhu sekitar 20 sampai 50 di bawah titik lebur dari si parafin. Nah, selanjutnya sebelum diwarnai, semua parafin yang ada di dalam irisan dan juga sekitarnya itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Dimana proses menghilangkan parafin itu dia disebut dengan deparafinasi. Nah, selanjutnya lingkungan ataupun milieu irisa dibuat sama dengan perlarutan zat pewarna yang akan digunakan. Setelah itu, jaringan akan diwarnai supaya unsur-unsur jaringan tampak jelas dan juga dapat saling dibedakan. Bila diperiksa dapat jelas dan juga dapat dibedakan bila melakukan pemeriksaan dengan mikroskop. Pewarnaan yang pada umumnya dilakukan adalah dengan hemaktoksilin, eosin atau disingkat dengan HE. Di samping itu ada pewarnaan khusus tergantung dari komponen apa yang akan diperagakan. Proses pewarnaan pada sediaan histologi berdasarkan pada berbagai mekanisme atau reaksi tersebut. Contohnya, reaksi asam basa yang terjadi pada proses pewarnaan HE. Di sini, komponen jaringan itu akan bersifat asam, akan mengikuti unsur zat warna yang bersifat basa, yaitu hemaktoksinnya tadi. Nah, komponen jaringan yang tadinya bersifat basa akan mengikat unsur zat warna yang dia memiliki karakteristik bersifat asam, yaitu eosin. Oleh karena itu, hemaktoksilin ini akan memiliki warna biru keunguan. Maka setelah adanya pewarnaan komponen, jaringan yang tadinya bersifat asam akan berwarna biru keunguan, dan juga oleh karena itu eosin juga akan memiliki warna merah. Maka komponen pada jaringan yang tadinya bersifat basa setelah melewati berbagai macam pewarnaan akan menimbulkan pewarnaan berwarna merah. Contohnya saja, untuk memperagakan pada tetes glikogen, dia melakukan teknik pewarnaan atau biasa disebut dengan PAS. Nah, proses untuk memperlihatkan tetesan glikogen dengan teknik pewarnaan PAS, dia melalui dua tahapan. Tahapan yang pertama yaitu komponen jaringan, di mana komponen jaringan yaitu dia meliputi glikogen sehingga menjadi aldehid. Selanjutnya memperlihatkan adanya aldehid. Asam periodat atau periodik asid akan mengubah setiap molekul yang memiliki gugus hidroksil. Atau dia juga 1,2 glikogen menjadi 2 buah aldehid. Gugus aldehid ini nantinya akan bereaksi dengan reagen sehingga akan memberikan warna merah magenta. Setelah pewarnaan selesai, kemudian dilakukan lagi langkah-langkah dehidrasi, penjernihan, dan juga penutupan sediaan dengan kaca penutup yang diberi mounting media, misalnya balsam Kanada. Nah, selanjutnya itu nanti sediaan akan dikeringkan sehingga balsam Kanada itu akan mengeras tanpa meninggalkan gelembung udara. Nah, selanjutnya mounting media yang dipergunakan juga harus memenuhi sifat-sifat lekat, transparan, memiliki indeks bias sama dengan gelas, dan juga ia tidak mempunyai sifat oksidator.
Dengan demikian, cara pembuatan sediaan histologi awetan itu telah sampai tahap yang terakhir. Akan tetapi perlu diingat bahwa kaca objek pada sediaan masih perlu diberi label atau etiket sebelum disimpan di tempat yang dianya jauh dari kelembaban atau kering, sebaiknya gelap, terhindar dari debu dan jamur, dan juga pengaruh cahaya matahari secara langsung. Nah, kondisi penyimpanan ini diatur supaya sediaan itu tidak kotor, tidak rusak oleh jamur, serta warnanya tidak lekas cepat memudar akibat adanya proses oksidasi tadinya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai cara pembuatan sediaan histologi sel jaringan atau organ. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan, pertama itu harus melakukan pengambilan jaringan atau organ-organ yang dianya dengan pengambilan berukuran 0,2 sampai 0,3 dikali 1,5 kali 2 cm yang akan dimasukkan ke dalam pot air berisi formalin 10% dengan adanya perbandingan volume organ. Formalin 10% sama dengan 1:20. Setelah itu jaringan atau organ yang diambil tersebut akan dilakukan melalui proses processing, di mana proses processing ini berperan dalam memproses jaringan dengan menggunakan alat tissue processor otomatis yang bekerja kurang lebih 18,5 jam, dan proses ini dia terbagi dalam 4 tahap, yaitu yang pertama fiksasi, di mana fiksasi ini berperan dalam mempertahankan struktur gel sehingga dia stabil secara fisik maupun kimiawi, dan juga ia mencegah terjadinya dialisis atau pembengkakan pada ruptur. Nah, fiksasi yang paling sering digunakan itu adalah formalin dengan konsentrasi 10%, tetapi sebaiknya menggunakan formalin buffer 10%. Dan yang kedua itu ada dehidrasi, di mana dehidrasi ini berperan dalam menghilangkan ataupun menarik kandungan air di dalam jaringan dengan cara memulainya dari konsentrasi yang rendah sampai yang tinggi. Untuk dehidrasi yang baik itu memakai alkohol 70% hingga 100% dengan tahapan dari yang rendah sampai ke yang tinggi. Yang ketiga itu ada clearing. Clearing ini berfungsi dalam menarik keluar kandungan alkohol yang terdapat di dalam jaringan, sehingga ia memberikan warna yang bening pada jaringan dan juga sebagai zat perantara untuk masuknya ke dalam parafin ini. Yang keempat, infiltrasi parafin. Parafin cair dengan suhu itu sekitar 57 sampai 59 derajat Celcius. Kenapa 57 sampai 59 derajat Celcius? Dia berfungsi dalam mengisi rongga-rongga ataupun pori-pori yang ada pada jaringan yang dikarenakan setelah ditinggalkan oleh cairan sebelumnya. Atau cairan sebelumnya itu berupa cairan silol. Selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai cara pembuatan sediaan histologi sel jaringan atau organ. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan, pertama itu harus melakukan pengambilan jaringan atau organ-organ yang dianya dengan pengambilan berukuran 0,2 sampai 0,3 dikali 1,5 kali 2 cm yang akan dimasukkan ke dalam pot air berisi formalin 10% dengan adanya perbandingan volume organ. Formalin 10% sama dengan 1:20. Setelah itu jaringan atau organ yang diambil tersebut akan dilakukan melalui proses processing, di mana proses processing ini berperan dalam memproses jaringan dengan menggunakan alat tissue processor otomatis yang bekerja kurang lebih 18,5 jam, dan proses ini dia terbagi dalam 4 tahap, yaitu yang pertama fiksasi, di mana fiksasi ini berperan dalam mempertahankan struktur gel sehingga dia stabil secara fisik maupun kimiawi, dan juga ia mencegah terjadinya dialisis atau pembengkakan pada ruptur. Nah,
Fiksasi yang paling sering digunakan itu adalah formalin dengan konsentrasi 10%, tetapi sebaiknya menggunakan formalin buffer 10%. Dan yang kedua itu ada dehidrasi, di mana dehidrasi ini berperan dalam menghilangkan ataupun menarik kandungan air di dalam jaringan dengan cara memulainya dari konsentrasi yang rendah sampai yang tinggi. Untuk dehidrasi yang baik itu memakai alkohol 70% hingga 100% dengan tahapan dari yang rendah sampai ke yang tinggi. Yang ketiga itu ada clearing. Clearing ini berfungsi dalam menarik keluar kandungan alkohol yang terdapat di dalam jaringan, sehingga ia memberikan warna yang bening pada jaringan dan juga sebagai zat perantara untuk masuknya ke dalam parafin ini. Yang keempat, infiltrasi parafin. Parafin cair dengan suhu itu sekitar 57 sampai 59 derajat Celcius. Kenapa 57 sampai 59 derajat Celcius? Dia berfungsi dalam mengisi rongga-rongga ataupun pori-pori yang ada pada jaringan yang dikarenakan setelah ditinggalkan oleh cairan sebelumnya. Atau cairan sebelumnya itu berupa cairan silol. Selanjutnya pewarnaan pada metode parafin. Nah, pewarnaan pada preparat metode parafin itu dia dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama pewarnaan umum dan juga yang kedua itu ada pewarnaan khusus. Nah, pewarnaan umum itu dia mencakup pewarnaan yang dimana hanya untuk membedakan antara bagian inti dan juga bagian sitoplasmanya. Untuk jenis bahan yang biasa digunakan dalam pewarnaan umum itu ada hematoxylin eosin atau HE. Sedangkan untuk pewarnaan khusus itu yaitu pewarnaan yang digunakan untuk melihat satu macam jenis organel atau umumnya untuk membedakan jaringan tertentu. Nah, beberapa metode yang digunakan dalam pewarnaan khusus itu merupakan Gomori, PAS atau periodic acid shift, dan juga imunohistokimia, dan terakhir itu ada apotek. Prinsip dari pewarnaan jaringan itu merupakan berdasarkan pada afinitas antara zat warna dan juga bahan yang nantinya akan diwarnain. Nah, selain itu si metode parafinasi ini dia juga selain memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan. Untuk kelebihan dari metode parafin itu antara lain irisan itu akan dihasilkan lebih tipis dibandingkan dengan metode yang lain. Irisan yang dihasilkan dia bersifat seri, mudah dipraktekkan, dan juga prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan metode contohnya saja pada metode Sloidin. Nah, itu tadi kelebihan dari si metode parafin. Untuk kekurangan dari metode parafin itu antara lain jaringan itu akan menjadi lebih keras. Karena jaringan tadinya menjadi lebih keras sehingga menyebabkan mudah patah. Tidak bisa digunakan untuk jaringan besar dan sebagai enzim pada jaringan yang akan larut. Nah, pembuatan sediaan dengan metode parafin ini merupakan langkah-langkah yang harus dikerjakan dengan urut agar dihasilkan sediaan yang dapat diamati juga dipelajari sesuai pada tujuan pembuatan sediaan dengan metode parafin ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love